jadi pada video kali ini aku bakalan bahas tentang materi multiple integrals dari mata kuliah Kalkulus 2. Nah, dari submateri multiple integrals ini tuh dia ada 8 submateri, yaitu yang pertama adalah double and iterated integrals over rectangles, terus ada double integrals over general regions, ada area by double integration, ada double integrals in polar form. Terus ada triple integrals in rectangular coordinates, ada application-nya juga, ada triple integrals in cylindrical and spherical coordinates, ada substitution in multiple integrals. Nah, pada video kali ini aku bakalan bahas dua submateri aja, yaitu area by double integration sama double integrals in polar form. Ya, yang ini submateri ketiga sama submateri keempat. Oke, jadi tujuan pembelajarannya teman-teman tuh diharapkan setelah menonton video ini dapat memahami konsep area by double integration, dapat menghitung luas menggunakan integral lipat 2, dapat memahami konsep koordinat polar, dapat mengubah integral Kartesius menjadi integral polar sekaligus dapat menyelesaikan contoh soal. Oke, kita masuk ke submateri pertama yaitu area by double integration. Nah, teman-teman semua. Jadi, di materi ini ya, area by double integration itu terbagi lagi menjadi dua materi, yaitu yang pertama ada sih areas of bounded regions in the plane yang bakalan kita bahas di pertama, lalu nanti juga kita bakalan bahas soal average value ya teman-teman semua. Oke teman-teman, yang bakalan pertama kita bahas itu ada di areas of bounded regions in the plane. Nah, sesuai namanya, pada bagian itu kita bakalan mempelajari gimana sih caranya ngehitung luas suatu daerah pada bidang yang dibatasi sama kurva-kurva tertentu. Coba nih teman-teman perhatiin gambar yang ada di sini. Ya, daerah yang diarsir ini tuh merupakan daerah yang bakalan kita hitung luasnya teman-teman. Nah, daerah tersebut kita sebut sebagai daerah integrasi yang dilambangkan dengan huruf R ya teman-teman. Rumus dasarnya itu adalah A sama dengan integral lipat 2 pada daerah R terhadap dA. Di mana si A ini sendiri menyatakan luas daerah yang kita cari. R-nya itu adalah daerah integrasi ya. Sedangkan dA itu merupakan elemen luas yang ukurannya tuh sangat kecil. Nah, melalui integral lipat 2, kita tuh bakalan ngejumlahin semua elemen luas kecil tersebut hingga diperoleh luas total daerah yang diarsir. Nah, beda ya sama persegi atau persegi panjang, yang luasnya tuh bisa kita hitung pakai rumus geometri, teman-teman. Ini misal persegi panjang kita hitung pakai rumus P kali L, atau persegi kita hitung pakai rumus S kali S, sisi kali sisi. Nah, gimana kalau misalnya kita diminta buat ngehitung luas UNJ, teman-teman? Nah, buat ngehitung luas UNJ ini sendiri, kita tuh perlu metode lain, yaitu integral lipat 2, ya, pakai rumus yang tadi udah aku jelasin. Oke, kita masuk ke penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, integral lipat 2 ini tuh ternyata punya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Itu lumayan cukup banyak ya, teman-teman. Yang pertama, misal seorang arsitek itu pengen ngehitung luas taman yang bentuknya tuh melengkung. Atau seorang insinyur sipil nih yang pengen ngehitung luas atap bangunan dengan desain lengkung. Ini ada contoh juga menghitung luas stadion ya teman-teman. Misal teman-teman diminta buat menghitung luas stadion atau ahli geografi nih teman-teman yang menggunakan integral buat ngehitung luas danau atau pulau berdasarkan citra satelit teman-teman ya. Bisa juga ngehitung luas danau yang bentuknya itu nggak nentu teman-teman. Langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Di sini diminta, di sini soalnya itu find the area of the regions R bounded by Y sama dengan X and Y sama dengan X kuadrat in first quadrant. Kita diminta buat nyari luas daerah R yang dibatasi oleh dua kurva teman-teman, yaitu garis Y sama dengan X dan parabola Y sama dengan X kuadrat, khususnya pada kuadran pertama. Pertama-tama adalah kita gambar grafik kedua fungsi ya supaya kita bisa tahu nih daerah mana yang bakalan kita cari sih luasnya ya. Garis Y sama dengan X itu adalah garis lurus ya. Dia adalah garis lurus yang melalui titik asal sedangkan dia sama dengan X kuadrat
merupakan kurva parabola yang membuka ke atas. Selanjutnya kita perlu nyari titik potong kedua kurva. Nah, titik potong ini tuh dipakai buat nentuin batas integrasinya, teman-teman. Kita samain dulu ya persamaannya, teman-teman. Kan diketahui ya sama dengan X, dan y sama dengan X kuadrat. Kita samain jadinya X sama dengan X kuadrat. Kita pindah ruas, X kuadrat min X sama dengan 0, lalu kita bisa faktorin. Maka pemfaktorannya menjadi X dalam kurung X min 1 sama dengan 0. Maka kita dapat nilai X-nya itu 0 dan X sama dengan 1. Nah, jadi batas integrasi yang kita dapat itu adalah 0 kurang dari sama dengan X. Jadi, X lebih besar sama dengan 0, dan X kurang dari sama dengan 1. Kita lanjut tentuin kurva atas dan kurva bawahnya. Karena di sini bisa kalian lihat ya, garisnya sama dengan X itu selalu berada di atas, sedangkan Y sama dengan X kuadrat itu berada di bawah. Jadi, karena si Y sama dengan X ini garisnya berada di atas parabola si Y sama dengan X kuadrat, maka si Y sama dengan X ini bakalan jadi batas atas, dan Y sama dengan X kuadrat ini bakalan jadi batas bawahnya ya teman-teman. Maka didapat rumusnya itu A sama dengan integral batas bawahnya 0 sampai 1, integral batas bawahnya X kuadrat sampai dengan X dy dx. Selanjutnya kita bisa hitung integral bagian dalamnya teman-teman. Kuadrat X dy, kita dapatin integralnya itu yang kita dapat karena integral dari 1 terhadap Y itu adalah Y itu sendiri. Maka kita dapat Y dengan batas dari X kuadrat hingga X. Begini ya teman-teman. Kemudian lanjut kita substitusi batas atas dan batas bawahnya. Maka min X kuadrat yang kita dapat adalah ini. Ini belum selesai teman-teman. Kita masih lanjut mencari integral luarnya. Karena ini yang baru kita dapat integral bagian dalamnya aja. Kita lanjut ke integral bagian luar. Begini. X min X kuadrat dx ya. Yang kita cari. Maka dari integral 0 sampai dengan 1 X min X kuadrat dx. Integral dari X itu kan X pangkat 2 ya. X pangkat 2 per 2. Dikurang integral dari X kuadrat itu sendiri adalah X pangkat 3 teman-teman. Min 3. Jangan lupa batasnya. Lanjut substitusi, yaitu 1 per 2 kuadrat min 1 per 3. 1 per 3 ya teman-teman. Hasilnya adalah 1 per 6. Ya. Nah, hasil luas dari si grafik ini teman-teman, ini yang diarsir ini. Yang diarsir ini, itu kita dapat adalah 1 per 6. Oke, setelah kita mempelajari cara ngehitung luas suatu daerah pakai integral lipat 2, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya yaitu average value atau nilai rata-rata suatu fungsi nih teman-teman. Nah, pada bagian ini tujuan kita tuh beda ya, nggak kayak tadi. Kalau tadi kan kita nyari luas, kalau sekarang kita tuh nyari nilai rata-rata dari suatu fungsi yang didefinisikan pada suatu daerah teman-teman. Ya, f average sama dengan 1 per A dikalikan integral lipat 2 fungsi fxy pada daerah R terhadap dA. Di sini A adalah luas daerah yang telah kita pelajari sebelumnya, sedangkan fxy itu adalah fungsi nilai yang dapat berbeda-beda di setiap titik pada daerah tersebut. Konsepnya tuh mirip ya sama rata-rata yang biasa kita gunain setiap sehari-hari, yaitu jumlah seluruh nilai dibagi banyaknya data. Bedanya karena data pada fungsi bersifat kontinu, proses penjumlahannya tuh dilakuin menggunakan integral lipat 2.
Si konsep average value ini punya banyak banget nih kayak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang insinyur yang pengen mengetahui suhu rata-rata pada permukaan sebuah plat logam. Karena suhu di setiap titik berbeda, dia tuh nggak cukup mengukur satu titik aja, melainkan mengukur fungsi yang menggambarkan distribusi suhu. Kemudian menghitung nilai rata-ratanya dengan integral lipat 2. Contoh lainnya itu ada menghitung rata-rata curah hujan di suatu wilayah, menghitung rata-rata tingkat kesuburan tanah, atau bahkan rata-rata intensitas cahaya pada panel surya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke contoh soal ya, biar teman-teman lebih eh, gampang juga memahami materi ini. Di sini diketahui fungsi dua variabel yang dimana f(x)-nya sama dengan x cos x-nya, teman-teman. Dan daerah integrasinya itu berupa persegi panjang dengan batas x dari 0 hingga pi, serta y dari 0 hingga 1. Nah, di sini kita diminta buat tentuin nilai rata-rata fungsi tersebut pada daerah R. Maka, integral 0 sampai pi, integral 0 sampai 1, x cos xy dy dx. Kita hitung dulu integral dalamnya, maka jadinya tuh si sin xy, kita pakein batas dulu. Terus lanjut kita substitusi, min sin 0, langsung aja sin X. Kenapa langsung ke sin X? Sin 0-nya kemana? Sin 0-nya hilang ya teman-teman. Karena sin 0 itu kan 0 ya. Jadi sin X dikurang 0. Maka hasilnya sin X. Begitu. Kita lanjut hitung integral luar. Batasnya 0 sampai pi. Terus tadi sin X-nya kita substitusi ke sini. Kita masukin dx. Ini kita integralin. Integral dari sin X itu kan min cos X ya teman-teman. Maka tulis batasnya 0 sampai dengan pi. Kayak tadi juga sama kita substitusi dulu nih si batas bawah sama batas atasnya. Jadi maaf, min cos pi dikurang min cos 0. Nah, cos pi itu kan min 1 ya teman-teman. Jadi karena si min cos pi itu min 1, maka jadinya min ketemu min 1. Terus kita kurang, karena si cos 0 itu 1, jadi langsung aja kita tulis. Min ketemu min positif ya teman-teman, jadi 1. Min ketemu min positif lagi. Hasilnya 2. Kita lanjut hitung rata-ratanya. Ya, jadi karena luasnya ini kita udah dapat. Pi, jadi 1/pi. Terus dikali 2. 2 ini dapat dari tadi ya, si nilai integral yang kita hitung tadi. Maka hasilnya adalah 2/pi. Selesai teman-teman, sampai sini aja kalau buat ngitung rata-rata. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke materi kedua, yaitu double integrals in polar form. Sebelumnya kan kita udah pakai koordinat kartesius buat ngitung integral lipat 2. Misalnya daerah integrasinya tuh bentuknya lingkaran atau sektor lingkaran kayak gini. Nah, kayak gini. Itu tuh bakal lebih mudah kalau misalnya kita pakai koordinat polar, teman-teman. Coba nih, kalian perhatiin gambar ini. Ya, ini tuh ada daerah yang warnanya biru. Ini tuh merupakan daerah integrasi yang bakalan kita hitung menggunakan integral lipat 2, teman-teman. Kalau tadi pada koordinat kartesius kita pakai XY, kalau pada koordinat polar kita pakainya R dan theta. Ya, di sini ada hubungan koordinat polar, itu X sama dengan R cos theta. Iya, sama dengan R sin theta. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sedangkan elemen luasnya itu dA sama dengan R dr d theta, teman-teman. Radius bagian dalam itu dinyatakan sebagai R sama dengan G1 dalam kurung theta, sedangkan radius bagian luar dinyatakan sebagai R sama dengan G2 theta. Jadi buat setiap nilai sudut theta, itu nilai radiusnya berubah dari batas dalam menuju batas luar. Nah, kemudian daerah besar itu dibagi menjadi banyak bagian kecil yang disebut elemen luas. Ini yang tadi udah aku bilang, dA sama dengan R dr d theta. Ketika ukuran elemen tersebut dibuat semakin kecil hingga mendekati 0, maka perubahan delta R itu menjadi
dr dan perubahan sudut delta theta menjadi d theta. Oleh karena itu, elemen luas pada koordinat polar tidak lagi ditulis sebagai dx, tetapi berubah menjadi dA sama dengan rdr d theta. Faktor R ini muncul karena elemen luas pada koordinat polar berbentuk sektor lingkaran kecil, bukan persegi panjang kayak pada koordinat kartesius. Langkah berikutnya itu kita nentuin batas integrasinya. Cara nentuin batas integral pada koordinat polar sebenarnya hampir sama kayak pada koordinat kartesius, tapi karena kita sekarang menggunakan koordinat polar, maka batas yang dicari bukan lagi nilai X dan Y, melainkan nilai radius R dan sudut theta. Bahwa terdapat 3 langkah utama dalam menentukan batas integral pada koordinat polar, yaitu yang pertama ini, kita perlu membuat sketsa daerah integrasi. Pertama, kita harus menggambar terlebih dahulu, itu karena dengan melihat bentuk daerahnya, kita bakalan bisa lebih mudah menentukan batas radius maupun batas sudut. Selain itu, kita juga perlu memberi label pada setiap kurva pembatas ya, supaya nggak salah saat nentuin batas integral. Jadi sebelum menghitung apapun, biasakan selalu menggambar daerah integrasinya terlebih dahulu ya teman-teman. Langkah kedua yaitu menentukan batas radius atau air limits. Stewart menyarankan kita nih ngebayangin ada sebuah sinar yang diberi nama L keluar dari titik asal atau origin. Sinar ini tuh bergerak lurus menjauhi titik pusat teman-teman. Jadi secara sederhana batas radius ini adalah jarak dari titik masuk hingga titik keluar daerah integrasi. Yang perlu diingat bahwa radius ini tuh biasanya bergantung pada nilai sudut theta. Langsung masuk ke langkah 3 yaitu menentukan batas sudut atau theta limits. Kita cukup mencari sudut terkecil dan sudut terbesar yang masih membatasi daerah integrasi, teman-teman. Sudut terkecil menjadi batas bawah integral, sedangkan sudut terbesar menjadi batas atas integral. Setelah batas radius dan batas sudut diketahui, maka kita udah bisa nyusun bentuk integral dalam koordinat polar. Kalau misalnya udah diperoleh batas R dan theta, integral tuh bisa kita tulis seperti berikut.